kan di depan publik. Iya, Bapak harus benar, nahan diri. Menguasai diri, Pak. Ini Bapak ini calon kalau memang terpilih nanti, nauzubillah min dzalik ya. Iya. Sabar dulu, begini, sabar. Mau menang nggak? Mau. Saya sih enggak ya, kita sih enggak. Kalau Bapak menang, kita rame-rame bilang, amit. Mencoblos sebelum waktu yang ditentukan tidak ada bedanya dengan hamil di luar pernikahan. Terlahirlah anak haram pemilihan. Sorry ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang video-video lucu terbaru dan bikin kocak dari para netizen menjelang pemilu 2024 besok. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Kita ini bukan anak kecil lagi, Mas Anies. Biarkan rakyat yang menilai. Biarkan rakyat yang memilih. Oji dan Bram nggak takut nggak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Biarkan rakyat yang memilih. Kukira Gemo itu menggemaskan, nyatanya emosian. Kukira banyak diam itu menjauhi pembicaraan tak penting, ternyata cuma punya program stunting. Meledak. Sudah ada yang mengejek saya, calon presiden kok bisanya joget aja. Tapi jangankan diejek, saya biasa itu ya. Mau diejek kek, mau dimaki-maki kek, mau dihujat kek, kita joget aja. Bagaimana? Setuju? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies ya. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Salah satu debat panas terjadi antara Prabowo dan Anies Baswedan. Anies ini tampak lepas menyampaikan serangannya karena tidak punya beban apapun dengan penguasa saat ini. Anies menyerang Prabowo sebagai pihak yang tidak tahan sebagai oposisi. Setelah sekian tahun jadi oposisi Jokowi, akhirnya tahun 2019 Prabowo mengambil langkah mengejutkan. Mungkin saja benar apa yang dikatakan Anies. Bila Prabowo tidak tahan sebagai oposisi karena 2 kali selalu kalah dari Jokowi dan tidak mendapat apa-apa. Berada di pihak oposisi, menurut Anies yang mengutip pernyataan Prabowo tidak bisa menjalankan bisnisnya. Prabowo nampak pikuk dan sangat tersinggung dengan pernyataan Anies Baswedan itu. Jiwa prajuritnya terusik dituduh hanya mencari uang belaka dengan bisnis di pihak pemerintah. Prabowo nampak keburu emosi sehingga pikirannya tidak bisa mencari cara untuk menyerang balik. Akhirnya Prabowo kini jadi bahan guyonan para netizen. Kita punya kebun binatang, berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Pak Dul, Ya, Mas. gimana itu politik bagi-bagi duit, Pak? Bagus itu, Mas. Harus kita dukung. Yang tidak boleh itu bagi-bagi semangat, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi wawasan, bagi-bagi visi, misi, ide, gagasan. Itu nggak boleh. Nah, kok gitu, Pak?
Kalau rakyat bisa dibodohin, kenapa mesti dicerdaskan? Lanjutkan. Oh, hui. Saya cewek gemoy, saya cewek momoy, saya suka driper muda, saya suka driper kolot, para driper senggol dong, meledak. Ini parah ini. Kan di depan publik. Iya, Bapak harus bisa benar, tahan diri. menguasai diri, Pak. Ini Bapak ini calon kalau memang terpilih nanti, nauzubillah min dzalik ya. Iya. Akan menjadi Oh, Anda nggak suka saya jadi presiden? Loh, nggak suka kok saya undang ke sini dan kita berlatih. Ya toh? sudah, terimalah. Iya, sabar dulu. Begini, sabar. Mau menang nggak? Mau. Saya sih enggak ya, kita sih enggak. Bapak, Gini. kalau Bapak menang, kita rame-rame bilang, amit, amit. Ketika cawapres lagi adu gagasan, tapi kok kayak cerdas cermat ya? Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Yang jadi masalah tuh sebenarnya begini nih. Apa? Orangnya yang bukan pedalaman lah, yang ada desa-desa tertinggal. Kan dia sosialisasi kurang lah sosialisasinya mungkin. kurang. Begitu dilihat lagi, kok bapak ini sering banget ada di sini. Dia lihat, bapak itu lagi, kata dia. Kayaknya udah pernah gitu. Waktu itu berapa kali nih? Emang boleh? Emang boleh saya sering gitu? Tapi kalau model-model yang kayak kampanye menggiring pikiran. Persamaan surat suara 2019, 2014 sama 2023 persamaannya apa? Sama-sama Ada gambar bapak itu. Iya. Gila bener. Orang hamil disuruh penuhin asam sulfatnya. Kacau dah. Asam sulfat sama asam belimbing sayur sama. Sama-sama keras. Kacau wapres lo tuh, weh. Ajarin apa tuh tukang kuda bisiknya? Biar kalau diajak debat jadi kagak begitu obrolannya. Katanya kuliah di Australia. Nggak taunya dagang cilok. Memang ada sebuah blunder fatal yang dilakukan Gibran. Kesalahan yang memprihatinkan itu terjadi dalam sebuah acara forum diskusi ekonomi kreatif. Saat pada acara itu, putra sulung Jokowi itu membahas soal stunting. Dengan berlagak bijak ketika itu ia berkata, ketika hamil harus dicek, ya misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi enggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi enggak? Kontan, blunder fatal Gibran itu memantik reaksi riuh warganet yang seharusnya asam folat disebutnya asam sulfat. Apalagi blunder asam sulfatnya ini terjadi 2 kali pada 2 acara yang berbeda. Blunder asam sulfat Gibran
Yang kedua terjadi pada acara diskusi di sebuah pondok pesantren di Tangerang. Belum masa kampanye udah kampanye duluan nih. Siapa bro? Pangeran Muda? Itu mah bukan kampanye bro, dia kan nggak pakai atribut. Lu jangan suka nyalain orang bro. Beliau ini nggak pernah salah. Dia ini pernah ya salah jalan, jalannya yang puter balik. Bro. Ini orang-orang juga suka nyalain beliau ini cuma gara-gara dia salah sebut asam folat jadi asam sulfat. Gunanya asam sulfat buat apa? Bahan pembuatan baterai. Biar apa? Biar bayi di kandungan ini nggak lobet. Bro. Gua nih pengen banget nih debat cawapres jadi. Kapan lagi kan nonton cawapres open mic? Bro. Yang 186. Ini tingkah pola politisi menuju 22 Desember. Pesan ini Bang Nara buat debat cawapres. Debat itu menunjukkan kualitas. Jangan mengutamakan otot, tapi adalah pikiran. Pandai mengutarakan visi misi, itulah ciri khas debat yang hebat. Kalau nggak bisa ngomong, nggak usah debat. Ngeri. Yang jelas debat itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kerja yang benar adalah bicara tentang output, hasil kerja. Itu yang paling penting. Ayo Samsul, keluarkan bakatmu, ayo. Keluarkan bakatmu dalam debat. Gila deh. Orang kurang ajar. Parah, Pak. Debat ekonomi, janji-janji sepuas rakyat mesti jadi kaya. Minimal gue sama kaya sama 3 orang jadi kaya deh. Cuma jangan janji-janji ekonomi, tapi kita ekonomi jangan naik. Pak Dul, Ya Mas. apa itu hilirisasi digital, Pak? Hilirisasi digital adalah proses menggotong atau memikul alat-alat digital menjauh dari hulu. Kok gitu, Pak? Lah pertanyaannya kayak gitu. Hilirisasi itu biasanya related kepada pengolahan material yang pada intinya lebih baik menjual barang jadi daripada menjual barang baku. Untuk hilirisasi kita butuh kepastian hukum, kita butuh sikat korupsi. Untuk itu kita butuh Pak Mahfud MD, dia jagonya. Sudahlah, kita tidak perlu basa-basi kalau ujung-ujungnya busuk. Kita butuh yang satset kastes. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.